terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat yang kita banggakan, Bapak Menteri Investasi, Bang Bahlil, yang telah hadir bersama kita, kasih aplaus dulu pada Pak Menteri Investasi. Dan juga yang saya hormati Pak Sekjen, Bupati Goa, Bendum, Bupati Serang, dan Bapak Ibu pengurus Dewan Aplikasi, dan seluruh Bupati dan Sekda se-Indonesia yang hadir pada kesempatan ini. Ini kita sudah penghujung, tadi sudah ditutup dengan rapat pleno oleh Bapak Sekjen dan Bu Bendum, bahwasanya nanti rekomendasi-rekomendasi yang telah ditetapkan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Presiden, dan saya atas nama Ketua Umum menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Bupati yang telah hadir, yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri Rakernas ke-14 pada tahun 2022 ini. Semoga rekomendasi kita didengarkan dan dapat perhatian dari Bapak Presiden untuk dilakukan dan untuk kepentingan masyarakat kita di kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak Bupati Bogor yang telah hadir, dan kami minta sambutan langsung dan sekaligus menutup kegiatan Rakernas Apkasi pada tahun 2022 ini oleh Bapak Menteri Investasi. Kami persilakan, terima kasih banyak. Saya sebagai Ketua Umum, apabila ada kekurangan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Apkasi dari Pak Bupati Dharmasraya. Ini saudara saya Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Ini teman saya udah lama dari sumber waktu saya di HIPMI pun. Ini ketua ini sebenarnya ilmu terang dan ilmu gelapnya paling banyak ini ketua ini. Pak Sekjen yang saya hormati Bupati Goa, ini Pak Bupati Goa ini dulu waktu saya calon ketua umum HIPMI tahun 2014, dia tim sukses saya. Ibu Bendum, Ibu Bupati Serang, Ibu Ratu yang saya hormati, dan Bapak Ibu semua, Bupati dan peserta yang saya hormati. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada ketua undang saya ke sini, sekalipun ini nggak mandi saya ini. Dari Bali dipaksa sama ketua. Pak Menteri hadir dulu. Memang saya itu tertekan betul kalau ketua-ketua itu teman-teman saya. Batin itu kayak gimana gitu, naik turun gitu. Harusnya belum pulang. Tapi karena Pak Bupati, Pak Ketua ini tekan saya terus, tidak cukup penekanan dari Bupati, Mendagri pun tekan kita. Cepat kembali katanya, harus hadir. Ya, itulah. Kemudian hadir. Bapak Ibu semua, saya karena sudah selesai acara Rakernas, saya ucapkan selamat. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi terkini terkait dengan investasi. Kita tahu semua bahwa ekonomi global belum pulih karena ditandai dengan perang sekarang antara Ukraina dan Rusia. Pandemi Covid juga saya pikir udah selesai tapi mulai naik-naik lagi. Namun sebagai pertanggungjawaban moralitas saya kepada Bapak Ibu semua, karena investasi yang terjadi ini kan adalah bantuan Bapak Ibu Bupati, Wali Kota dan Gubernur yang ada di daerah.
target investasi kita pada tahun 2021 di RPJM itu 856 triliun. Oleh Bapak Presiden menargetkan 900 triliun. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kurang lebih sekitar 901 triliun rupiah pada 2021. Yang kedua, ini penyebaran antara Jawa dan luar Jawa. Bapak Presiden meminta agar investasi sebagai instrumen untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru di wilayah-wilayah. Tidak boleh kita membangun Indonesia hanya pada satu pulau, harus membangun Indonesia sentris. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan kuartal ketiga 2020, investasi itu selalu di Jawa lebih besar daripada di luar Pulau Jawa. Itu tidak kita harus mempersoalkan pengusahanya, karena memang salah satu syarat untuk investasi masuk adalah keamanan, kemudian infrastruktur, SDM, logistik. Itu syarat utama. Tapi sejak 2020, kuartal ketiga sampai dengan 2022, investasi di luar Pulau Jawa itu sudah lebih tinggi sebesar 52% dibandingkan dengan di Jawa 48%. Ini yang terjadi. Yang kedua, PMA, PMDN, Foreign Direct Investment kita pun berimbang antara FDI kita dengan PMDN. Tenaga kerja yang bisa kita hasilkan pada tahun 2021 sebesar 1.200.000 lebih. Ini tenaga kerja langsung. Nah, Bapak Ibu semua, saya ingin meng-highlight negara mana saja sih yang paling banyak. Negara itu yang paling banyak itu Singapura. Singapura itu dari 2019, 2020, 2021 itu foreign direct investment kita yang paling banyak Singapura. Yang kedua adalah Tiongkok. Tiongkok itu di 2019 itu kurang lebih sekitar 3,8, di 2020 itu turun 3,7, di 2021 dia turun menjadi 3,1 kalau nggak salah. Benar nggak ini? Betul, 3,1. Tiongkok 4 di 2020 turun. Jadi nggak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa investasi kita itu dikuasai oleh satu negara. Amerika yang 4 tahun lalu nggak pernah masuk di urutan 5 besar, dia sekarang masuk 4 besar. Eropa itu dulunya cuma Belanda yang masuk 10 besar, sekarang masuk Swiss. Dan saya yakini uang Singapura itu bukan uang Singapura. Ini Singapura jadi hub. Bahkan sebagian besar uang orang Indonesia ada di sana. Terutama pengusaha-pengusaha dari tambang, sawit dan lain-lain. Ya termasuk perusahaan saya dulu lah kira-kira begitu. Tapi sekarang udah enggak gitu. Jadi ini potretnya. Di provinsi mana aja foreign direct investment masuk? 5 besar. Bapak Ibu semua, Maluku Utara mana Maluku Utara? Maluku Utara itu salah satu provinsi yang sekarang masuk. Sulawesi Tengah dulu kalau nggak ada smelter, nggak ada pembangunan hilirisasi, ini di Wedabai ini nggak tahu apa yang mau dihasilkan di sana. Kemudian di Pulau Jawa itu hanya Jawa Barat dan DKI. Ini foreign direct investment. Nah, arah kebijakan pemerintah ke depan bagaimana? Bapak Ibu semua, arah kebijakan kita ke depan adalah hilirisasi. Tidak akan mungkin pendapatan per kapita kita akan menjadi 10.000 kalau tidak ada upah yang maksimal. Upah yang maksimal ini terpaksa harus lewat hilirisasi, nilai tambah. Karena itulah implementasi daripada transformasi ekonomi. Maka tahun 2019 saya masih ingat, baru 4 hari masuk jadi kepala BKPM, saya menyetop ekspor ore nikel tanpa ada surat keputusan. Waktu itu saya di demo 1,5 bulan. Padahal yang berhak menutup itu SDM. Tapi kepala BKPM yang tutup itu tanpa ada surat keputusan. Jadi orang mau protes saya pun susah. Bagaimana membawa ke pengadilan tidak ada punya legal standing. Saya tidak membuat keputusan. Caranya adalah pakai gaya-gaya hipmi lah. Main tekan menekan aja. Dan apa yang terjadi? Begitu kita stop ore nikel, sekarang hilirisasi betul-betul terjadi. Defisit neraca perdagangan kita di tahun 2018 antara Indonesia dengan China itu defisitnya 16 billion US dollar. Di 2021 defisit kita tidak lebih dari 2 billion US dollar. Di 2022 kita akan yakinkan bahwa surplus neraca perdagangan kita antara kita dengan China.
Ini dampak daripada hilirisasi. Tahun ini kita akan stop boksit. Tahun ini kita akan stop boksit, tahun depan itu kita akan stop di timah. Kenapa ini kita harus lakukan? Bapak Ibu semua, saya juga baru tahu begitu masuk pemerintah. Ternyata Indonesia itu menjadi negara penghasil nomor 2 timah di dunia setelah China. Tetapi menjadi negara eksportir terbesar di dunia. 30% ekspor timah itu dari Indonesia. Hilirisasi kita baru 4%. Jadi kita mau nyetop, kita bangun hilirisasi. Supaya bisa menciptakan nilai tambah. Apakah ini banyak protes atau tidak? Pasti banyak protes. Karena sudah terbiasa cari uang cepat. Kalau hilirisasi pasti investasi tambah. Bapak Ibu semua, hal lain yang saya sampaikan terkait dengan hubungan antara Pemda dan pemerintah pusat dalam konteks perizinan. Undang-undang Cipta Kerja sudah terjadi. PP nomor 6 itu adalah PP untuk daerah. PP nomor 5 itu untuk pusat. Seluruh kementerian lembaga sekarang perizinannya itu terfokus di Kementerian Investasi. Baik itu tax holiday, tax allowance, kemudian IPPKH, kemudian urus apa aja. Yang nggak ada di Kementerian Investasi itu adalah urus perceraian dan pernikahan. Itu nggak ada di Kementerian Investasi. Andaikan pun kalau diserahkan itu saya tidak mau. Karena jangan sampai Menteri Investasi duluan yang mempergunakan fasilitas itu. Gitu. Jadi saya nggak mau, saya bilang Bapak Presiden, jangan izin ini diberikan kepada saya. Apa yang terjadi? Harus jujur saya katakan bahwa ego sektoral di kita itu masih tinggi. Di antara kementerian lembaga itu jangan Bapak Ibu Bupati pikir nggak ada ego sektoral. Minta ampun ego sektoralnya. Perintah undang-undang aja udah ada, perintah PP udah ada aja gerakan tambahan. Tidak berbentuk izin tapi syarat. Jadi buat syaratnya macam-macam sekali. Bahkan syarat itu lebih penting daripada izin. Coba bayangkan, memang kelakuan birokrasi ini minta ampun saya. Akal ada aja. Tapi ini sebuah tantangan untuk kita. Maka kemudian kita pangkas lewat OSS. Bapak Ibu semua, OSS ini belum bagus 100%. Saya harus akui. Kenapa? Karena pertama masalah kemarin Pak Ketua Apkasi ketemu sama saya di Kementerian Investasi, masalah PBG. Di dalam PP itu kan wajib memungut PBG itu kalau ada perda. Tapi saya tahu Bapak Ibu Bupati pasti punya problem sendiri untuk menyelesaikan perda karena terkait dengan anggota DPR. Maka karena atas pertimbangan dan masukan dari Pak Ketua Apkasi, saya memberikan inisiasi untuk membuat surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri PUPR dan Menteri Investasi sebagai dasar untuk bisa pungut PBG. Kalau tidak itu bapak-bapak punya PAD hilang kan gara-gara YMB nggak bisa dipungut itu. Jadi saya didatangi oleh Ketua Apkasi itu, dia tidak mau keluar dari ruangan saya kalau tidak ada solusi. Jadi bupati pun masih demo kita kira-kira bayangkan itu. Itu udah selesai. Sekarang masalah satu lagi. Masalah RDTR. Rencana Detail Tata Ruang. Dari 500 lebih kabupaten kota, Bapak Ibu semua tahu baru berapa yang masuk? Baru 50. Inilah OSS terganjal di situ. Jadi biar musumpah sampai ayam tumbuh gigi pun, kalau RDTR Bapak Ibu tidak selesai, jangan pernah berharap untuk kita bisa menyelesaikan OSS ini dengan baik, khususnya tentang izin lokasi. Ini nih masalahnya di sini. Kalau persoalan aplikasi, ya barang ini baru 1 tahun, tidak ada aplikasi yang baru jalan itu langsung 100% jadi. Tapi kita sudah berani melakukan. Bagaimana solusinya? Akhirnya kita membuat tim internal antara Kementerian Pertanahan dengan Kementerian Investasi. Jadi kalau investasi yang gede-gede, yang bisa di atas 500 miliar, kita sistemnya semi offline. Supaya jangan sampai kita gara-gara aturan yang complicated kemudian kita bisa melakukan sebuah persoalan yang besar. Ini menyangkut dengan OSS. Bapak Ibu Bupati, saya minta tolong. Karena dalam PP nomor 6 yang tanda tangan perizinan di tingkat kabupaten, kota dan gubernur itu kan adalah kepala DPMPTSP.
Bukan bupati, bukan wali kota, bukan gubernur. Kepala DPMP TSP ini seperti pisau bermata dua. Kalau tidak tertib, ini berbahaya. Kalau Bapak Ibu tidak memperhatikan mereka dengan baik, maka saya yakinkan bahwa ada pihak lain yang akan memperhatikan mereka. Dan disitulah awal terjadinya kekacauan. Syukur kalau kepala dinasnya itu tidak mau dirayu. Tapi kalau rayuan dari pihak swasta ini kan minta ampun. Karena pengusaha yang hebat itu cuma dua. Pengusaha pertamanya bisa mensiasati aturan, yang kedua menaklukkan pejabat. Dan itu kerjaan saya dulu waktu ketika jadi pengusaha. Itu. Dan saya tahu mau pejabat mau susah bagaimanapun, kita tahu itu bagaimana caranya memainkan itu barang. Iya kan? Jadi, tapi sekarang ketika saya jadi menteri, pengusaha-pengusaha itu datang untuk menaklukkan saya dengan cara-cara lama. Saya bilang kalian tidak kreatif karena ilmu ini dulu saya ciptakan. Harus ada kreativitas baru untuk bisa ke saya. Itu. Nah, ini saya mohon DPMP TSP-nya diperhatikan. Karena mereka itu ada pada garda terdepan. Size ekonomi kita itu 16.000 triliun. APBN itu cuma 2.700 triliun. Jadi APBN menggerakkan ekonomi itu tidak lebih dari 18%. Selebihnya itu sektor swasta. Jadi kalau Bapak Ibu mau betul-betul untuk pertumbuhan ekonomi di daerah muncul dengan baik, maka swasta harus diberikan suatu tempat yang mudah. Karena menciptakan lapangan pekerjaan tidak akan mungkin lagi kita harap menjadi PNS. Pasti setiap penerimaan PNS, Bapak Ibu Bupati dipusingkan dengan didatangi oleh tim sukses, ada anaknya, ada keponakannya, ada cucunya dan segala macam. Itu. Kuotanya sedikit. Sudah kuota sedikit, proses tesnya pun sudah sangat transparan. Tanggung jawab Bapak Ibu Bupati salah satu diantaranya adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Dari kontribusi pertumbuhan ekonomi kita 5,01%, kontribusinya itu investasi 31%, konsumsi itu kurang lebih sekitar 54%. Di mana-mana saya ngomong, kalau bicara konsumsi itu bicara tentang daya beli masyarakat. Dan bicara daya beli masyarakat itu bicara tentang kepastian pendapatan. Kepastian pendapatan terjadi karena lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan itu tidak mungkin kita suruh pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaan. Paling tinggi 1 tahun 1 juta orang. PNS, TNI Polri dan BUMN. Udah paling tinggi. Angkatan kerja per tahun 2,9 juta. Existing lapangan pekerjaan yang orang butuh sekarang 7 juta. Pengangguran akibat COVID 6 juta. Totalnya kurang lebih sekitar 15-16 juta. Mau dari mana ini lapangan pekerjaan kita ciptakan? Itulah saya pikir Bapak Ibu semua. Dan investasi sebagai salah satu faktor pendorong untuk bagaimana melakukan pembenahan terhadap pemerataan ekonomi. Terakhir menyangkut dengan Satgas. Bapak Ibu Bupati, kami sekarang lagi mencabut 2076 IUP. 3 juta hektar izin di areal kehutanan. 400.000 untuk HGU. Kenapa izin ini kami cabut? Ini yang pertama adalah izin ini mereka gadekan di bank. Nggak boleh itu izin digadekan di bank. Yang kedua izin ini dipakai untuk dijual lagi. Yang ketiga, izin ini nggak jelas kadang-kadang punya siapa. Pakai nomine aja. Yang keempat, izin ini ditaruh di pasar saham, kemudian tidak dipakai untuk menggerakkan di lapangan. Saya katakan bahwa kalau model kayak begini, ini sama dengan swasta yang jadi penguasa. Tidak boleh pengusaha mengatur negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara. Tapi negara juga tidak boleh semena-mena kepada pengusaha. Kita butuh keseimbangan dalam rangka membangun kolaborasi. Khusus IUP, banyak bupati, banyak pejabat yang tanya saya. Karena ada teman ini punya, teman ini punya, teman ini punya gitu. Kira-kira begitu. Saya katakan bahwa selama mereka benar, kita akan mengembalikan hak-haknya. Silakan ajukan untuk keberatan.
Tetapi kalau keberatan yang aneh-aneh, kan kita tahu mana pengusaha yang benar, mana yang tidak. Gestur tubuh saya kita sudah tahu, oh ini Abu Nawas, ini benar. Kalau yang Abu Nawas ya mohon maaf, sesama Abu Nawas tidak boleh saling mengabu nawasi, kira-kira begitu. Jadi pasti kita baku tahu. Jadi kalau Bapak Ibu punya ada yang memang harus dibantu dalam konteks sesuai aturan, monggo, nggak apa-apa. Lewat Pak Ketua Apkasi bisa kita melakukan diskusi yang baik. Saya pikir hanya demikian yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih. Sekalipun saya belum mandi karena saya lihat Bapak Ibu semua segar, akhirnya saya tambah segar juga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Abang nutup dulu sih. Oh tutup, Manu? Iya, tutup Bang. Ini MC-nya ini tukang olah juga ini MC-nya. Manu, sejak kapan kamu masuk pengurus Apkasi? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan seraya seizin dari Bapak Ibu semua, kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Raker Apkasi hari ini saya nyatakan ditutup.